Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa pergi di sini untuk bersama-sama belajar. Kita kali ini yaitu tentang pertambahan penduduk yang akan kita bahas secara absolut, relatif, dan aritmatik. Bagaimana? Sudah siap belum? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita harus tahu dulu konsepnya itu seperti apa. Dari catatan-catatan kependudukan yang ada, baik itu dari tingkat desa atau kelurahan sampai tingkat dunia, menunjukkan adanya perkembangan penduduk. Nah, contoh di Indonesia, jumlah penduduk mengalami peningkatan untuk setiap periode sensus. Nah, karena ini pertambahan penduduk itu relatif terjadi di suatu negara ataupun daerah, maka itu pertambahan penduduk ini harus diukur. Nah, pertambahan penduduk yang sangat cepat dan relatif dalam waktu singkat sering diistilahkan dengan population explosion atau population bomb. Nah, jadi suatu saat tiba-tiba terjadi peledakan tambahan jumlah penduduk, entah itu disebabkan karena faktor kelahiran maupun migrasi, itu bisa diistilahkan dengan population explosion. Oke, kita lanjut. Ukuran pertumbuhan penduduk itu sebenarnya sih ada banyak ya. Tapi hari ini kita akan membahas 3 dulu, yaitu dengan cara absolut, kemudian dengan cara relatif, dan dengan cara aritmatik. Ya, 3 aja dulu, kita bahas pelan-pelan. Next, selanjutnya. Nah, kita masuk ke cara absolut dulu nih. Ini cara absolut ini yaitu cara yang paling sederhana untuk mengukur pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Angka akhir dari cara absolut ini diperoleh dengan cara mengurangi jumlah penduduk dalam periode sensus tertentu dengan jumlah penduduk dalam periode sensus yang mendahuluinya. Nah, ini maksudnya seperti apa? Habis ini di slide selanjutnya akan saya jelaskan secara rinci. Nah, karena cara absolut ini adalah cara yang paling sederhana dalam pengukuran pertambahan penduduk, pastilah mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama tidak memperhatikan yang menyebabkan bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk. Nah, entah itu dari migrasi, entah itu dari kelahiran, maupun dari mortalitas. Nah, jika terjadi perhitungan lebih, maka akan menghasilkan estimasi yang lebih terhadap pertambahan penduduk. Ini nih caranya. Jadi rumus pertambahan penduduk dengan cara absolut itu adalah sebagai berikut, di mana AP sama dengan P1 min PO. Keterangannya AP itu pertambahan penduduk ya. Nah, P0 itu adalah jumlah penduduk dalam sensus pertama, P1 yaitu jumlah penduduk dalam sensus kedua. Nah, ini sensus pertama itu adalah P0 dan sensus yang kedua, misalkan ini rentannya 5 tahunan ya, ini kita sebutnya sebagai P1. Jadi sangat mudah, Y min X. Itu cara menghitung pertambahan penduduk secara absolut. Gampang bukan? Kalian pasti bisa. Oke, next. Selanjutnya yaitu dengan cara relatif. Cara relatif ini digunakan untuk mengetahui angka pertumbuhan penduduk yang hampir sama dengan cara absolut namun dalam bentuk persentase. Nah, perhitungan dengan cara ini dengan cara membagi perubahan penduduk absolut dengan jumlah penduduk pada sensus yang mendahuluinya dan dikalikan dengan angka 100% karena tadi kita menggunakan persentase. Nah, ini rumusnya nih. Kalau ini contohnya ada P2 min P1 dibagi P0 dikali 100%, di mana AP yaitu persentase pertambahan penduduk, P1 yaitu jumlah penduduk pada sensus yang pertama, P2 jumlah penduduk pada sensus yang kedua, dan P0 adalah jumlah penduduk pada sensus yang mendahuluinya atau tahun dasar. Nah, misalkan ini tahun 2015 kita sebut dengan X, tahun 2016 kita sebut dengan Y,
dan tahun 2017 kita sebut dengan Z. Maka P2 min P1 yaitu Y dikurangi X, maaf, saya ulangi, P2 min P1 misalkan tahun ini ya, tahun ini misalkan Z min Y dibagi PO tahun yang mendahuluinya, tahun dasarnya dikali 100%. Nah, itu adalah cara menghitung pertambahan penduduk secara relatif. Mudah sekali juga, bukan? Oke, next. Nah, yang ketiga, dari cara menghitung pertumbuhan penduduk selain cara-cara yang lain, yaitu ada cara aritmatik. Nah, cara aritmatik ini yaitu cara yang digunakan untuk mengukur pertambahan penduduk dalam periode tahunan. Ini sih memiliki kelemahan ya, memiliki kelemahan. Memiliki kelemahan yaitu bersifat tidak dinamis, sedangkan keadaan penduduk itu bersifat dinamis. Itu dia. Jadi ada kelemahan dalam menghitung cara aritmatik, begitu pula dengan cara relatif dan cara absolut. Nah, contohnya seperti apa nih? Ini rumusnya ya. Untuk menghitung pertambahan penduduk tahunan, kita harus mempunyai data-data sensus. Ini yang pertama kita menggunakan P2 min P1 per N dikali 100%, atau kalau ini kita menggunakan cara yang pakai dasar rumusnya absolut, atau kita bisa menggunakan dasar rumusnya dari relatif, yaitu P2 min P1 per PO dikali 100% per N. Nah, RA itu sendiri yaitu pertambahan penduduk tahunan, P1 yaitu jumlah penduduk pada sensus yang pertama, P2 jumlah penduduk pada sensus yang kedua, P0 jumlah penduduk pada sensus yang mendahulunya, dan N jumlah tahun antara sensus pertama dan kedua. Misalnya nih, tahun 2005 dan tahun 2010 kita punya data dengan itu. Kalau kita pakai cara yang pertama ya, yang pertama katakanlah ini Y min X per N, N-nya itu 2005 ke 2010 itu 5 tahunan ya. Jadi jumlah tahun sensusnya ini jumlah tahun antara itu 5 tahun antaranya ya, per N kali 100%. Kalau datanya seperti ini ya N-nya 1 gitu ya. Kalau ini kita memakai cara yang tahunnya lebih banyak, misalkan 2015, 2016, 2017 dan seterusnya. Nah, saya kira bisa dimengerti. Oke, kalau bisa kita akhiri pembahasan kita tentang pertambahan penduduk dengan menggunakan metode cara absolut, relatif, dan aritmatik. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, dan semoga ilmunya bermanfaat. Semoga sehat selalu, tetap semangat belajar dalam masa-masa sulit, masa yang kita hadapi bersama, yaitu melawan COVID-19. Nah, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye bye.